Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, kemarin kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, prima, baik, dan juga selalu dalam kemudahan. Amin. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung pastinya, yang sudah sering bolak-balik selamat datang kembali. Teman-teman yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, terima kasih. Untuk yang belum, ayo support Mas Tulus dengan subscribe. Loncengnya dihidupkan, tombol like-nya jangan lupa didudul ya, alias dipencet, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa untuk tidak skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer ya. Sehat berkah melimpah untuk orang-orang baik semua yang sudah selalu menunggu video-videonya Mas Tulus ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official. Semuanya saja tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Ya pastinya doa terbaik untuk teman-teman yang ada di rumah yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Kalian yang mungkin sekarang dalam kondisi kurang baik keadaan kerezekiannya semoga segera membaik. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, amin, mudah-mudahan Allah berikan jalan hutangnya dan lunas nggih. Amin, 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 ya robbal alamin. Sehat untuk semuanya pastinya ya. Di video hari ini Mas Tulus ingin menyampaikan pesan Eyang. Sekali lagi ini hanya untuk yang mau-mau saja ya teman-teman. Jadi aku nggak paksa juga teman-teman buat mengikuti. Bukan sesuatu yang wajib. Tapi kalau kalian mau ikuti anjurannya seperti apa, nanti Mas Tulus akan bahas. Kenapa kita dianjurkan berpuasa? Kenapa ada anjuran ini? Dan yang DM saya, jujur teman-teman, saya harus sampaikan ke kalian. Yang DM saya ini kebanyakan orang non-muslim. Kenapa? Nanti kita bahas ya. Nanti Mas Tulus akan jabarkan bagaimana prosesnya, lalu apa yang harus kita lakukan. Oke? Nanti Mas Tulus jabarkan. Sebelumnya, saya mau bilang terima kasih banyak untuk semuanya yang selalu setia membantu kegiatan baik kita, baik Nasi Box Sedekah Bumi. Terima kasih. Berkah kageman jenengan semua ya. Alhamdulillah Selasa besok, Selasa Kliwon 6 Agustus 2024, kita akan gelar sedekah bumi. Meskipun cukup, alhamdulillah dicukupkan sama Allah, kemudian juga ada over budget sedikit, tapi teman-teman juga masih terus nambahin. Semoga
over budgetnya tadi bisa tertutupi dari tangan teman-teman yang sudah membantu. Terima kasih sekali lagi. Doa kita sama-sama. Mudah-mudahan sedekah Bumi Nusantara kita yang akan kita selenggarakan hari Selasa nanti berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Amin. Kemudian dapat tambahan sebanyak-banyaknya biar kita bisa perbanyak sedekah kita. Amin. Kemudian doa yang sama kita ucapkan seperti bulan lalu. Mudah-mudahan bulan ini ada sedekah nasi box. Allah izinkan ada dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Terima kasih para komunitas. Saya nggak pandang suku agamanya apapun. Sekali lagi terima kasih banyak tanpa terkecuali saja. Semoga sedekahnya jenengan tadi bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Tuhan terima pahalanya sesuai dengan niat yang dihajatkan. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus mudah-mudahan hajat baiknya segera Allah kabul. Dan sedekahnya jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan. Sembah nuwun. Oke, nggak boleh. Semangat ya, semangat. Aku gara-garanya tadi Wardi pamit ini loh, Kang aku berangkat ya katanya. Aku mau nyari rezeki dulu besok biar bisa buat nambahin sedekah bumi katanya. Oh, rasanya. eh apa ya teman-teman, kan dia tahu ya kita juga menganggarkan kan, kita anggarkan, ditulis semua. Dia tahu ada kekurangan lah istilahnya gitu. Terus tadi tiba-tiba dia ngomong, Kang aku doain rame ya, aku nazar hari ini, aku nariknya pokoknya semuanya buat sedekah bumi, Masya Allah. Aku nangis neng gono, bocah apa ya, anak ini tuh kan apa istilahnya, di sini tuh maaf ya, bahasanya dia numpang sama kakaknya, dan dia punya pemikiran yang se apa, sejernih itu tuh buat aku kayak yang ya tak dongake tuh rezeki sing akeh ya le, hajatmu dikabul sama Allah amin kata dia gitu. Jadi ini sebenarnya ya tadi teman-teman selesai zuhur aku syuting lagi tapi ya melankolis gara-gara tadi dia ngomong kayak gitu. Kita doakan ya teman-teman. Jadi dia tahu anggarannya itu masih kurang. Nah, anak ini berinisiatif dapat berapa aja ini hari ini nih, hari Minggu katanya. Aku narik Grab pokoknya nanti semuanya buat bantuin sedekah bumi. Karena dia juga semua tim masak itu terjun teman-teman. Jadi aku minta kerjasamanya, kalian mau terima hasil dari nasi box setiap bulan, kalian juga harus mau untuk membagi waktu untuk kita buat sedekah bumi dan itu semuanya free ya, nggak ada biayanya. Jadi alhamdulillah adikku punya kesadaran begitu ya, mudah-mudahan rezekinya jenengan juga yang di rumah yang punya niat buat bisa, yang sudah bantu terima kasih, yang belum adikku juga terima DM, maaf Mas Tulus aku masih belum bisa bantu, pokoknya aku yus matur nuwun, jenengan sudah berniat saja, aku yakin dan percaya Allah sudah catat kebaikannya. Jadi sekarang belum, tahun depan kita bikin sedekah bumi lagi ya. Jadi sama-sama dulu, kalau sekarang belum bisa enggak apa-apa ya, doakan saja. Mudah-mudahan doanya jenengan dikabul sama Allah. Jadi semuanya tercovery. Amin. Matur sembah nuwun. Nah kalau mau bantu nasi box kemana Mas Tulus? Astagfirullah. Kalau bantu sedekah nasi box jenengan bisa ke nomor rekening yang di deskripsi ya. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya 12.000. Kalau buat sedekah bumi Nusantara jenengan bisa di rekening Permata. Rekeningnya biasanya Mas Tulus sematkan di kolom komentar paling atas. Rekeningnya sama-sama Tulus Rianto tapi Permata atas nama Tulus Rianto nggih. Matur nuwun, terima kasih Gusti berkahi jenengan semua. Saya nggak bisa bilang apa-apa.
hajat nazarnya apapun dengan sedekah bumi, saya doakan bertukar dengan kobul hajate. Hajate jenengan apa saja semoga Allah kabul selama hajatnya adalah hajat yang baik. Amin. Matur nuwun sederek. Semuanya saya nggak bisa satu-satu ya. Oh ya, pesan minyak bidara baru ada pengiriman di hari Senin, itu pun tidak maksimal karena sebetulnya hari ini aku dapat jatah untuk bungkusin ini bungkusin itu. Jadi kita sudah mulai nyicil mulai hari ini. Apalagi besok. Besok itu pasti Mas Tulus sudah di sana sampai hari Selasanya. Jadi pengirimannya mungkin kita akan maksimalkan sebelum jam 1. Kalau lewat jam 1 kita akan kirim di hari berikutnya ya. Yang memesan minyak bidara mau ngerukiah anaknya, ngerukiah tempat usaha, buat urut, buat dikonsumsi sehari-hari, buat penyakit medis non medis, bisa dimanfaatkan. Tonton video packingnya dulu, setelah paham baru pesan. Nomor WhatsAppnya di 0857 di deskripsi. Formatnya Mas Tulus saya pesan 1, alamatnya ini, kode posnya ini, nomor HP-nya ini. Ngaten nggih? Matur nuwun, terima kasih, semoga manfaat dan yang sudah pesan semoga jadi obat. Amin 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 ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih. Ya, ada yang tahu nggak sih Rek tips ngerebus apa namanya? Ngerebus bukan ganyong, Garut. Aku tuh dapat kiriman Garut dari Pangandaran. Ada subscriber yang ngirim. Aku ngerebusnya. Aku ngerebus dari bangun pagi jam 7 sampai tadi mau live itu mungkin ada sekitar hampir 4 jam tak rebus kok masih keras. Apa ada tipsnya nggak? Kalau ada tipsnya tolong kasih tahu ya. Kalau ganyongnya ya, ganyongnya nggak terlalu lama. Udah empuk, ganyong sama tak rebus bareng. Aku cuman nyoba berapa potong gitu loh ceritanya itu. Nah, pas aku rebus ganyongnya udah mateng, Garutnya belum, udah 2 jam lebih. Makanya kalau ada yang punya tips bolehlah dikasih tahu. Apa emang Garut itu kayak gitu? Dulu seingatku ya emang cuma disesep-sesep gitu kan. Emang kayak kayak masih keras tapi disesep kayak tebu gitu loh ganyong itu. Garut ya, bukan ganyong. Umbi Garut. Mana ya udah dibawa Mak Lucy tadi diambil soalnya mau tak kasih contohnya. Jadi kalau yang punya tips bolehlah share ke kita karena besok kan akan kita gunakan sebagai sesaji ya untuk Garut dan juga ganyongnya. Dan aku masih was-was nih teman-teman yang kirim tanah dari Bali sampai sekarang belum ada konfirmasi, terus belum ada tanahnya sampai. Ada beberapa tanah yang sudah sampai yang nggak bisa aku sebutkan, tapi yang dari Bali ini belum. Mudah-mudahan segera sampai ya. Dan di tanggal 6 bisa kita gunakan. Amin. Matur nuwun, terima kasih. Oke. Intermezzonya kepanjangan Mas Tulus, misalnya gitu. Maaf ya, memang sudah seperti ini tipenya. Lek suka ditonton, tidak suka juga enggak apa-apa. Nah, terkait dengan anjuran yang untuk berpuasa di Selasa Kliwon itu sebetulnya sudah dicanangkan, sudah disampaikan sejak minggu lalu sebetulnya. Nah, dan pencarian tanggal dan juga hari ini juga qadarullah sebetulnya saran dari Eyang, tapi tidak 100% saran dari Eyang karena memang akhirnya kami tim masak dan juga kru dari Big Tulus Official untuk bagian masak ini memutuskan ya sudah Mong, daripada kita nggak gelar, suronya sudah mau habis, kita gelar di akhir suro saja. Akhir suro itu setelah kita hitung di tanggalan Masehi ternyata jatuhnya di tanggal 6 Agustus 2024 dan pas banget dengan dengan hari Selasa Kliwon. Dan ternyata teman-teman, saudara-saudara kita yang di Bali itu beranggapan bahwa pilihan harinya itu pas sekali. Tapi jujur teman-teman, qadarullah saya tidak terlalu memilih tanggal ini awalnya. Jadi memang ini ya spontanitas, saran dari Eyang, sekaligus mungkin ini qadarullah, kehendak Allah mungkin diadakannya di hari Selasa Kliwon. Jadi kalau kalian bilang Mas Tulus pinter milih tanggal, jujur saya tuh agak kurang kalau hitungan Kliwon, Wage, Paing gitu-gitu aku tuh nggak tahu. Jenengan jangan
Dengan berpikir saya tuh terlalu pandai menghitung itu, saya nggak tahu malahan. Soal Kliwon Pon Wage saya nggak ngerti. Jadi itu sebenarnya kebetulan yang sesuai dengan kehendak Allah menurut aku. Jadi dan teman-teman di Bali juga mengatakan, Mas, kami itu menganggap hari Selasa Kliwon tuh hari spesial loh. Dan sampean milih tanggal yang pas sekali mau ngeruat Nusantara juga Bali, tapi pas di tanggal yang baik bagi kami orang Bali. Ada yang DM saya seperti itu. Saya tidak tahu apakah baiknya Selasa Kliwon versi kalian itu apa, aku nggak tahu. Tapi apa ya, Rek, bibirku tuh sering kering gitu loh sekarang itu. Nah, dari segi yang lain aku nggak tahu. Dan anjuran puasa Eyang ini juga pas banget disampaikan kepada kita, saya khususnya, ketika kita menggelar sedekah bumi Nusantara nanti. Nah, anjurannya apa kalau buat Mas T? Kalau untuk saya, berpuasa di hari Selasa Kliwon dan juga memotong rambut sampai habis, sampai gundul, sampai ndak ada lagi. Mas Tulus bakal jadi kentung lagi. Wes ora apa-apa. Ini bukan paksaan dari Eyang ya, tapi memang saya juga mau. Nggak apa-apa. Saya juga memang pengen memperbaiki rambut saya yang lagi rontok-rontok sekarang kok. Jadi teman-teman nggak boleh juga berprasangka Mas Tulus patuh banget sama Eyang. Nggak. Memang kalau memang itu sebuah hal yang harus saya lakukan, nggak apa-apa. Ya anggaplah mudah-mudahan hal baik bisa saya terima dari apa yang saya lakukan ya. Dan ini juga saya mau jawab pertanyaan teman-teman yang kemarin sudah ikutan among-among tapi belum, kemudian pengen ikut among-among tapi lewat sedekah bumi. Aku jawab bisa. Jadi kalian yang mau DM. Oh iya, jadi terakhir saya bisa terima sampai di jam 10 pagi ya. Tanggal 6 jam 10 pagi. Selebihnya kami nggak bisa nambah lagi untuk porsinya, nggak bisa terima sedekah dari kalian lagi. Jadi terakhir itu tanggal 6 Agustus di jam 10 siang. Oke? Nah, anjuran puasa Eyang ini juga ada beberapa aturan yang bisa kita ikuti teman-teman. Salah satunya kalau teman-teman tanya, Mas Tulus, puasanya jenis puasa apa? Kalau yang neton niatnya puasa neton saja, kalau yang tidak neton niatnya puasa sunnah. Oke, dan salah satu clue yang disampaikan Eyang Lukito di sini adalah hadiahkan pahala puasa kita untuk negeri kita, untuk bumi kita, untuk Nusantara. Itu saran dari Eyang. Niatnya seperti apa? Silahkan sesuai dengan keyakinannya. Kalau yang muslim, kalau yang neton niatkan untuk puasa hari lahir, kalau di luar neton niatnya puasanya sunnah. Ya, itu ya teman-teman. Lalu ada anjuran lainkah yang disampaikan Eyang Lukito? Kalau saya jujur teman-teman, besok hari Senin itu sudah mulai puasa. Jadi saya apit dari Senin, Selasa, dan juga Rabu. Besok Mas Tulus sudah puasa sampai di hari Selasa, kemudian di hari Rabu saya tutup. Itu kalau Mas Tulus ya. Ini anjurannya Eyang hanya di hari Selasa saja. Oke, dan ini bukan sebuah paksaan. Oke, nah ada hal yang harus kalian hindari. Apa yang disampaikan Eyang adalah kalian tidak diperbolehkan untuk berbohong, berzina, atau bahkan melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya sekalipun, ini tidak disarankan dengan Eyang. Jadi kita nggak boleh bohong di hari itu, kita nggak boleh berdusta di hari itu, nggak boleh jahat sama orang, nggak boleh ngata-ngatain orang, nggak boleh untuk berkata-kata yang bisa menyakiti hati orang lain. Pada dasarnya, di hari Selasa Kliwon itu, kalau memang kalian bisa melakukan dengan berdiam diri, itu lebih baik. Ini sarannya Eyang. Tidak boleh menyakiti siapapun, tidak boleh berbohong. Perbanyak sedekah. Nanti Mas Tulu juga akan jabarkan versi Eyang kenapa kita dianjurkan berpuasa ya. Ingat ya teman-teman, pakem awalnya adalah kita tidak dalam kondisi sedang kotor. Maksudnya kalau yang perempuan sedang haid, kemudian juga tidak berbohong, menyakiti orang lain, menipu, kemudian juga tidak sedang berhubungan
badan atau maaf berzina dan seterusnya. Khusus di hari Selasa Kliwon itu fokuskan saja perbanyak zikir dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kalian sesuai dengan keyakinan. Ini saran dari Eyang. Nah, kemudian yang agak unik lagi, beliau juga tadi menyampaikan ke saya untuk mengkonsumsi makanan-makanan selama Selasa Kliwon itu, selama Selasa Kliwon, yang puasa atau tidak puasa, ada anjuran untuk mengkonsumsi makanan yang hanya direbus saja dan menghindari hewan. Ini salah satu yang dianjurkan oleh Eyang. Maaf teman-teman, ini bagi yang mau saja. Kalau vegetarian itu yang saudaraku Buddha tuh ada ya, yang memang tidak makan hewan ya, kayaknya cocok kalau ikut sarannya Eyang nih puasa ya. Karena Eyang tidak menyarankan kita untuk mengkonsumsi hewan dalam tanda kutip untuk berbuka puasa, atau kita konsumsi yang sedang berpuasa khususnya ketika di hari Selasa Kliwon. Walaupun yang kita sedekahkan nanti ada kambing, ada ayam. Jadi menurut Eyang, perwakilannya sudah dengan yang disedekahkan saja. Ya, yang disedekahkan bumi maksudnya. Sedangkan kita yang berpuasa kalau bisa menghindari untuk mengkonsumsi hewan. Jadi tumbuhan boleh, nasi boleh, tetapi kalau boleh mungkin kayak sayur tuh sayur bening aja ya, tanpa ada minyaknya, semua serba direbus. Dan saran Eyang juga mengkonsumsi eh, polo pendem yang ada di Indonesia. Contohnya kayak Mas Tulus hari ini ngerebus ganyong sama garut, singkong, jadi pisang, jagung, jadi makanan-makanan yang menurut Mas Tulus justru ini better ya, malah bagus karena ini bagi kesehatan juga cukup baik. Itu yang disampaikan Eyang untuk tidak mengkonsumsi daging-dagingan lah istilahnya ketika berbuka puasa. Ya, ketika kalian yang berpuasa bukan diharamkan, ini hanya saran. Kalau mau makan pakai, aku tetap pengen makan pakai daging, nggak apa-apa Mas Tulus ya, nggak apa-apa. Silahkan, di agama kita nggak ada kok yang istilahnya puasa kita dilarang makan daging, nggak ada ya toh, kecuali daging yang diharamkan di agama kita untuk yang muslim khususnya. Nah, hal ini bisa kalian lakukan kalau kalian mau, jika tidak juga tidak masalah. Jadi kalau aku pengen buka puasanya pakai mie ayam yang ada ayamnya, boleh Mas Tulus, boleh. Terus aku pengen bukanya pakai singkong rebus aja sama teh hangat, boleh Mas Tulus? Boleh. Sama-sama bagus ya. Kemudian membuat jenang bubur merah putih. Ya, bubur merah putih. Nanti untuk menu kita, untuk ketan yang biasanya kita adakan, nanti insya Allah aku lagi ini makanya kenapa teman-teman kita itu banyak banyak over budget, karena yang tadinya kan ketan di sama kelapa itu kami mix dengan pisang, dan kami akan berusaha untuk membuat kue yang dibungkus daun dengan pisang dan juga ketan yang pengganti ketan yang biasa kita bagikan. Itulah kenapa budgetnya yang di luar standarnya itu keluar lagi, di luar budget yang seharusnya. Itulah kenapa over budget. Nah, saran dari yang membuat jenang merah dan juga putih, bubur abang putih buat yang berpuasa. Ya, kemudian tadi mengkonsumsinya adalah mengkonsumsi yang direbus-rebus saja. Kemudian saran dari Eyang, ini khusus buat teman-teman yang merasa badannya kurang beruntung, badannya masih ada sengkolonya, atau siapapun kalian boleh, kalau untuk menghilangkan bala atau kesialan, potong rambutnya sedikit, ya, nanti setelah buka puasa atau besoknya boleh, atau kapanpun, rambut yang sedikit tadi disiram, dibuang atau dilarung di air yang mengalir. Mau sungai, mau pantai, yang penting airnya ngalir. Selokan juga, tapi selokan yang bersih. Kalau airnya ngalir dan intinya aliran itu adalah arah ke bawah, ya, bisa difungsikan untuk ngelarung rambut kita. Ini salah satu pesan yang disampaikan Eyang.
Ya, soal doa dan keyakinan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Konsumsinya kalau bisa yang direbus, kemudian menghindari daging. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin kita lagi di apa? Di hari Selasa Kliwon itu, aku rasa buat saya kayak saya kan gede badannya ya. Mungkin sedang di apa kalau di toksit apa sih? Detok detok ya namanya, yang ngeluarin energi-energi buruk itu. Jadi biar kita tuh lebih bisa mengontrol tekanan darah, terus kemudian kadar karbohidrat yang ke badan ya toh, sehingga kita gulanya biar normal, nggak makan yang aneh-aneh, daging-dagingan biar nggak kolesterol misalnya, mungkin proteinnya tidak over-over banget, sehingga aku rasa ini boleh. Tadi aku tuh lagi ngomong sama Ibu Ning, ada temen, ada ibu kosku dulu, aku lagi ngomongin Mbak bikin bacem ya Mbak. Nah ternyata bacem itu juga salah satu makanan yang dianjurkan yang buat buka puasa. Tahu, tempe, itu kan protein yang didapatkan dari tanaman ya. Jadi protein nabati, jadi bagus menurut aku juga. Jadi daging juga kita disuruh menghindari, bukan berarti kita vegetarian, tapi di hari itu saja, di Selasa Kliwonnya saja. Bagi yang mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Mungkin yang lagi ngedetok tubuh kita biar enggak ada kolesterolnya, biar berkurang kadar lemaknya ya toh. Kita kan nggak tahu. Itu saran dari Eyang. Dirangkum ya teman-teman. Niatnya sesuai dengan keyakinan. Kalau yang muslim pas wetonnya niat puasa weton saja, tapi kalau yang bukan weton boleh niat dengan puasa sunnah. Waktunya Mas Tulus, waktunya sama seperti halnya ketika sedang berpuasa. Menjelang subuh itu adalah akhir sebelum kita sahur, berbuka puasa ketika maghrib. Lalu ada minuman yang disarankan atau tidak Mas Tulus? Sorry. Secara spesifik tidak ada anjuran dari Eyang untuk mengkonsumsi minuman yang secara khusus apa, tetapi beliau menyebut satu yang diperbolehkan yaitu adalah susu murni. Susu murni dari sapi ya. Teman-teman kalau bingung susu murni itu di mana nyarinya, di Indomaret sekarang banyak yang ada gambar naganya itu loh ya. Nah itu ternyata adalah susu murni dan itu bisa dijadikan media pembatal puasa. Dan yang juga menyarankan mengkonsumsi yang manis tapi jangan terlalu manis. Pokoknya pripun? Oh, nggih nggih nggih. Jadi bukan hanya soal, makanannya direbus saja ya teman-teman, tetapi jangan terlalu pedas, jangan terlalu asin, jangan terlalu asam, jangan terlalu manis. Jadi cenderung yang natural aja. Kalau singkong, singkong itu kan direbus ada rasa gurih-gurihnya gitu kan. Ada rasa-rasanya sedikit jagung, ada manisnya. Jadi konsumsinya itu memang di hari Selasa itu kita disuruh prihatin kalau bahasanya Eyang itu. Kita disuruh prihatin untuk mengurangi rasa-rasa yang berlebihan. Terlalu manis, terlalu asin ya. Dan kalau bisa jangan ada campuran lemak atau minyak. Benar-benar yang direbus saja. Ini betul-betul kita suruh mendetok tubuh kita di hari itu. Anjir, kalau tidak susu beruang boleh konsumsi air kelapa murni. Air kelapa murni ya, boleh air kelapa apa saja, tapi yang murni, yang asli. Jangan yang kalau yang di Indomaret aku nggak tahu asli apa nggak itu yang di warung-warung itu swalayan. Tapi memang kalau bisa cari yang murni, yang asli bener-bener kelapa gitu loh Rek maksudnya ya. Itu boleh, kemudian perbanyak mengkonsumsi air putih. Lalu adakah anjuran khusus? Eyang hanya bilang kalau bisa kurangi bersinergi, kurangi bermasyarakat. Kalau memang lagi libur ya alhamdulillah, kalau memang harus tuntutan kerja ya baru jangan dipaksa. Jadi intinya adalah perbanyak tirakat dalam tanda kutip ya teman-teman, sesuai dengan keyakinan kalian, menjauhi dari sesuatu yang kurang baik. Jadi kalau mau bareng-bareng puasa, Eyang juga menganjurkan ini untuk saya ya, untuk saya
mulai Senin, Selasa, dan juga Rabu. Tapi teman-teman nanti yang di rumah kalau mau ikutan hari Selasa saja. Nah, sudah dijelaskan fungsinya, sudah dijelaskan caranya, kemudian apa yang harus kita hindari. Lalu saya akan sampaikan manfaatnya dari versi yang disampaikan Eyang. Dan siapakah yang boleh mengikuti puasa ini? Eyang menyampaikan kecuali mereka yang sedang kotor atau sedang haid. Yang sedang haid tidak diperbolehkan, tetapi kalian di luar itu diperbolehkan. Mau apapun keyakinannya, mau apapun niatnya, boleh ikut berpuasa. Dan fungsinya apa saja? Salah satu fungsi yang disampaikan Eyang Lukito adalah memperbaiki kesehatan kita secara jasmani dan rohani. Saya tidak mengerti filosofinya seperti apa, tetapi kalau kalian sedang memiliki pikiran yang kurang tenang, pikirannya lagi kemana-mana, lagi mumet perkara kehidupan, entah masalah rumah tangga dan keuangan, coba dipakai puasa. Bener nggak pas buka puasa rasanya lebih lega? Ya, bisa memperbaiki kesehatan kita secara jasmani dan rohani. Ini yang disampaikan Yang Lukito. Tapi secara garis besar, secara nalarnya saja, kita diharapkan berpuasa, kemudian menghindari makanan-makanan yang berlemak. Saya rasa juga bagus dan betul ketika ini bisa dijadikan media untuk kita lebih sehat. Detox ya, untuk mendetoks tubuh kita, mengeluarkan racun-racun, konsumsinya air kelapa murni, susu murni, air putihnya banyak, konsumsi makanannya bukan makanan yang berat. Aku rasa ini sesuatu yang baik, yang bisa kita aplikasikan buat tubuh kita. Asumsi kita tetap adalah yang baik-baik saja, insya Allah. Kemudian yang disampaikan Eyang juga ini juga buat mengasah dan juga mengasuh bagi kalian yang punya anak bajang, kalian yang punya anak yang sudah kegegeran, entah wanita, entah pria, bagus lagi kalau bapaknya yang berpuasa, ini boleh dilakukan, kalian ikut berpuasa, kemudian niat pahalanya untuk anak bajangnya. Untuk ngasuh, untuk mengasah anak ini supaya lebih mengenal orang tuanya, lebih halus hatinya, tidak terlalu dendam, tidak mudah dipancing untuk melakukan kejahatan. Jadi kalau yang sudah ikut Mas Tulus, insya Allah semuanya sama-sama belajar. Kalau yang belum, kalian punya bayi kegegeran, kalian pengen bayi kalian nurut, tidak diambil sama dukun, ngerti sama orang tuanya, hadiahkanlah pahala puasa di Selasa Kliwon besok. Ya, kemudian manfaat berikutnya adalah yang disampaikan Eyang, maaf, ini bisa untuk mengasah kelebihan yang kita miliki. Jadi kalian tuh ternyata mungkin ya, kan ada tuh orang yang dikasih kelebihan bisa ngurut, bisa ngobatin orang, dikasih kelebihan untuk ini, untuk itu, dari segi metafisik ya, ini akan terasah secara otomatis ketika kalian dengan ikhlas mau melakukan puasa di akhir suro atau di tanggal Selasa Kliwon besok. Nah, yang terakhir ini ternyata juga sangat manfaat bagi kalian yang mungkin bisa mempagari diri dari sesuatu yang kurang baik. Contohnya guna-guna, santet, kemudian kiri. Aduh, dipersori teman-teman. Ini tiba-tiba handphonenya mati. Mungkin ada terlalu panas karena kan tadi udah live terus buat syuting lagi dan ini juga cukup lama. Jadi mungkin terlalu panas ya. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, aku pengen sambung untuk yang tadi. Jadi untuk hal terakhir yang disampaikan Eyang, manfaat dari puasa di Selasa Kliwon besok itu adalah dalam tanda kutip kita diberkahi sama Allah sesuai karena izin Allah pastinya, diberkahi sama leluhur kita juga karena izin Allah pastinya. Dan yang terakhir yang disampaikan, pengertian atau pemanfaatan atau manfaat dari berpuasa tadi adalah untuk mempagari tubuh kita, usaha kita, keluarga kita dari sesuatu yang kurang baik, misalnya guna-guna, santet dan seterusnya. Jadi banyak ya manfaatnya. Selain untuk kesehatan teman-teman, dari yang saya baca tadi, buat teman-teman yang punya sakit juga bisa ikut berpuasa. Kemudian untuk
muhasabah apa sih bahasanya, pokoknya buat mengontrol emosi juga, kemudian untuk mengasah tubuh kita, dan ini juga salah satu yang terakhir yang disampaikan adalah tadi dengan bisa menjadi cover bagi kita dari gangguan guna-guna, santet dan seterusnya, juga dari gangguan apapun yang mengganggu tubuh kita, baik usaha, rumah tangga dan seterusnya, dan dapat berkah dari Allah, diberkahi dalam tanda kutip. Aku masih bingung ya, teman-teman tuh ngerti nggak istilahnya berkahi. Aku datangi wong tuaku berarti wong tuaku berkahi aku. Misalnya simbah teko rene berkahi putune. Jadi arti itu tuh masih banyak orang yang masih belum mengerti, terkesan menganggap bahwa leluhur kita itu setara dengan Tuhan. Tidak, jadi kita diberkahi sama leluhur, diberkahi sama Allah sesuai dengan izin Allah. Simpelnya seperti itu. Jadi kita rangkum juga, kita jelaskan lagi, baik untuk kesehatan jasmani rohani kita sepertinya juga bisa diasah, kemampuan yang punya kelebihan juga semakin diasah, bahkan juga untuk mengkontrol tubuh kita atau menghindari tubuh kita dari gangguan guna-guna dan seterusnya. Jadi secara garis besar menurut segi pandang Mas Tulus, sehari puasa di Selasa Kliwon itu gak akan merugikan kita dan sangat banyak manfaatnya kalau dari yang disampaikan Eyang. Sekali lagi, ini bukan anjuran wajib teman-teman, ini hanya sebuah anjuran saja. Kalian yang mau ikuti monggo, tidak mau juga tidak masalah. Jangan diperdebatkan ya. Ini hanya sebuah anjuran saja. Jadi bisa menjauhkan kita dari bala, dari penyakit dan seterusnya dengan berpuasa di Selasa Kliwon nanti. Nanti sama-sama puasa ya orang baik ya. Kurang lebih itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Semoga manfaat bagi teman-teman yang memerlukan informasi, karena banyak yang DM. Sekaligus saya jawab di sini supaya Mas Tulus nggak perlu jawab satu-satu ya. Oke, terima kasih banyak orang baik yang sudah nonton video ini. Semoga suka, semoga mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Semoga diberikan kemudahan untuk segala urusannya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah, dikabul hajat-hajat baiknya. Amin ya Allah. Mas Tulus minta maaf kalau ada salah-salah kata. Mas Tulus harus pamit. Takutnya handphonenya ini drop lagi. Pokoknya terima kasih, doa terbaik untuk teman-teman semua yang nonton video ini. Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat, dimurahkan rezekinya. Amin. Jangan lupa dibantu support, like dan juga subscribe. Kemudian jangan skip iklan yang pendek. Yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Ingat teman-teman yang mau ikut bantu sedekah bumi, masih ada waktu sampai di tanggal 6 jam 10 pagi. Oke, terima kasih Mas Tulus, pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik. Semangat puasanya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.